Iya, waalaikumsalam. Ada Mbak Karina. Mbak, dulu. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk dulu ya. Iya. Silahkan duduk dulu ya, Mbak. Oh iya, Mbak. Saya ambilkan minum sebentar ya. Oh iya. Tumben nih kok Mbak Karina main ke sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Lela. Mbak Lela sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini kok tumben Mbak Karina kok main ke sini gitu setelah sekian lama. Ada perlu apa mungkin? Nah, saya itu mau cerita Mbak ya tentang diri saya. Kan karena Mbak Lela kan di sini kan belajar di bidang konseling ya Mbak. Nah, jadi kayak saya itu seketika kepikiran nih, wah saya harus ke rumah Mbak Lela ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa diceritakan gitu. Masalah saya sendiri itu Mbak, sebenarnya saya itu langsung aja Mbak ya, ini langsung kayak gak bisa mengendalikan diri sendiri gitu loh Mbak. Apalagi dalam hal mengikuti trending. Kayak saya tuh misal ada trending barang ini, sepatu model ini. Nah kayak saya tuh di saat itu juga saya tuh harus beli barangnya. Karena dalam pikiran saya tuh gak mau kehabisan. Dan karena gak mau kehabisan barangnya, jadi saya harus beli saat itu juga. Padahal barang yang saya beli itu yang dirasa itu kayak bukan kebutuhan pokok gitu loh. Gitu Mbak. Jadi Mbaknya itu kayak harus selalu membeli barang-barang kayak barang-barang terbaru gitu ya. Betul kayak saya tuh mengikuti trending lah Mbak intinya. Nah kayak saya tuh kalau nggak beli itu pasti muncul perasaan kayak saya tuh gelisah banget, kepikiran terus, bahkan kayak kepikiran terus dan kebawa mimpi. Jadi kayak saya tuh nggak enak gitu Mbak perasaannya kalau kayak gitu terus, makanya saya tuh harus beli barang itu juga. Tuh apa ada mungkin faktor yang mempengaruhi kayak pengaruh dari teman misal Ya gitu. itu ya terkait terutama sih kayak teman saya itu pasti kayak ngajak, ayo beli ini tuh lagi keluaran terbaru loh, kayak gini tuh stoknya terbatas. Nah kayak saya kan dalam pikiran saya ya aku ya harus beli kayak gitu. Jadi Mbaknya tuh kayak merasa kayak juga mudah terpengaruh teman sih, gitu ya. Iya saya rasa ini gitu juga. Jadi saya sudah bisa menangkap permasalahan Mbak. Jadi bisa saya jelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Mbaknya itu di sini bisa dikatakan memiliki perilaku konsumtif. Nah, konsumtif yang dimaksud di sini gimana Mbak Lela? Jadi perilaku konsumtif itu bisa dibilang kayak kita itu susah buat mengendalikan diri untuk membeli barang-barang gitu ya Mbak. Kita tuh intinya pokoknya pengennya beli barang tanpa memikirkan apa ya kayak manfaatnya gitu. Jadi intinya kita beli barang dulu aja, kayak kegunaannya itu kita pikir terserah. Intinya kita pokoknya beli dulu lah. Kalau mau barang itu kita beli gitu. Perilaku konsumtif itu bisa dikatakan seperti itu Mbak. Mungkin ada nggak Mbak ilmu tentangnya kayak bisa membuat saran lah atau solusi gitu ya buat perilaku saya ini gitu. Baik, mungkin saya bisa sedikit membantu Mbaknya untuk ya mungkin mengurangi dulu ya perilaku konsumtif Mbaknya itu. Kalau harapannya ya mungkin bisa menghilangkan juga. Sebelumnya Mbaknya apakah Mbaknya ini Mbak Arina apakah pernah mengikuti sesi konseling itu sebelumnya? Saya belum pernah ya? Belum pernah. Kan saya jelaskan sedikit dulu ya sesi konseling itu kayak gimana. Jadi konseling itu kan kita itu ada konselor sama konseli. Saya konselornya sebagai orang yang membantu dan Mbaknya konseli sebagai orang yang dibantu. Jadi di sini seorang konselor itu membantu konselinya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu Mbak. Nah dalam sesi konseling itu kan banyak sekali teknik-teknik yang ada. Nah untuk membantu perilaku konsumtif Mbaknya itu mungkin saya di sini bisa menggunakan teknik behavior kontrak. Jadi teknik behavior kontrak itu sebuah kesepakatan yang akan kita setujui berdua. Nah tentunya dalam kontrak tersebut itu menyangkut mengenai mungkin solusi atau saran yang sekiranya bisa membantu Mbaknya untuk yaitu mengurangi perilaku konsumtif Mbaknya. Nah behavior kontrak sendiri itu lebih jelasnya seperti apa Mbak? Baik, saya ambilkan dulu. Iya, boleh.
maaf ya Mbak nih. Oh, Untuk kontraknya mungkin bisa seperti ini, Mbaknya bisa baca dulu. oh jadi kayak saran-saran yang harus saya lakukan itu sudah tertera di dalam Iya. kontrak ini ya Mbak. Kalau Mbaknya menyetujui kontrak ini, Mbaknya bisa menulis identitas sama tanda tangan di kontrak. Kalau Mbaknya menyetujui aja. Ini kegiatannya seperti apa Mbak? Jadi ini kan ada beberapa nih ya, kayak contohnya setiap hari itu Mbaknya kayak menyisihkan uang buat ditabung. Jadi kan sedikit demi sedikit kan Mbaknya bisa mengurangi perilaku konsumtif Mbaknya dalam menabung. Terus kayak Mbaknya bisa membuat kayak daftar prioritas barang gitu, kayak intinya Mbaknya prioritaskan dulu kayak buat daftar barang yang penting dulu. Jadi kan Mbaknya bisa, oh ini barang yang harus dibeli gitu kan, nggak tiba-tiba saya harus beli ini, saya harus dibeli, padahal itu kan barangnya mungkin nggak terlalu penting gitu kan. Nah ini beberapa itu kayak gini Mbak, bisa ya ini nanti bisa dilakukan setiap hari gitu. Nah, jadi ini kalau saya melanggar, saya bakal dapat konsekuensi ini ya Mbak? Iya, seperti yang tertera di dalam kontrak. Jadi kan ini sebuah kontrak kesepakatan gitu ya Mbak. Jadi tentunya ada konsekuensi yang mungkin didapat kalau kita melanggar kontraknya ini gitu Mbak. Boleh Mbak, kalau saya mau ini saya setuju dan beri Silahkan. ini ya Mbak? Iya, Tanda iya. tangan di sini. Maksudnya. Nah, ini kan ada banyak kegiatan nih, saran-saran yang harus saya lakukan. Nah, ini tuh apakah saya harus melakukannya satu persatu atau kayak kalau bisa semuanya? Kalau bisa sih saran saya semuanya Mbak, soalnya kan yang tertera di sini kan kayak mungkin secara tidak sadar sudah Mbak lakukan sehari-hari, cuma Mbaknya mungkin bisa dibilang belum konsisten gitu. Jadi ini dibuat untuk membantu Mbaknya untuk bisa lebih konsisten sehingga bisa membantu untuk mengurangi perilaku konsumtif yang Mbak alami gitu Mbak. Jadi untuk kontraknya sudah Mbak tanda tangani ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri dulu. Untuk kontrak yang sudah tertera ini kan ada poin-poinnya, bisa Mbak lakukan di rumah selama seminggu. Untuk setelahnya kita adakan pertemuan seminggu setelahnya ini dengan Mbaknya membawa pekerjaan ini yang Mbak lakukan, dicatat, mungkin bisa ditulis atau di HP, terserah senyamannya Mbaknya aja. Jadi untuk pertemuan selanjutnya seminggu setelah ini, jadi dalam seminggu itu Mbaknya bisa melakukan kontrak poin-poin yang dikontrak gitu Mbak. Berarti setelah seminggu saya balik ke sini lagi dan Mbak Lela memastikan apakah saya ini benar-benar mengerjakan. Oh, begitu ya Mbak. Iya, paham. Oke, kalau gitu sesi konseling kita akhiri saja untuk hari ini dulu ya. Untuk minggu depannya mungkin akan saya kabari untuk harinya. Kalau Mbaknya bisa, saya bisa, kita langsung ketemu saja. Mungkin saya ke rumah Mbaknya atau Mbaknya kesini lagi senyamannya. Ke sini lagi aja. Oke, gitu. Nanti langsung WA aja ya Mbak. Iya. Ya. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pamit dulu. Makasih banyak ya buat sama-sama. ini kesempatan ini. Mari saya taruh di Iya, depan. kasih Mbak. Gimana nih Mbak? Mbak Karina kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mbak Lela? Alhamdulillah sehat juga, makasih sudah bertanya. Jadi gimana progresnya setelah seminggu kemarin dengan ya kontrak yang ada yang Mbak ya penuhi? Ya saya ya udah menjalankan sesuai progres itu Mbak. Terus saya juga catat di sini, mungkin Mbak. Apakah mungkin ada kendala? Kalau kendala sih yang pasti ada ya Mbak, kayak susah aja ya buat ngelakuinnya. Ya mungkin baru pertama kali untuk belajar konsisten gitu ya. Mungkin sebelumnya kan cuma ya beberapa kali, cuma kan secara tidak sadar juga. Nah ini kan kita Mbak Karina kan dibuat untuk bisa konsisten agar ya mengurangi perilaku konsumtifnya gitu. Bisa saya lihat progresnya? Mbak, saya catat di sini progres selama ini.
udah bagus ya ini daftar prioritasnya sudah sesuai dengan keinginan mbaknya, yang barang-barang yang penting dulu yang dibuat prioritas. Sudah sangat bagus ini mbak, semangatnya patut diacungi jempol buat mbaknya, buat ya mbaknya bisa konsisten. Udah bagus, sangat bagus ini mbak. Mungkin ke depannya bisa ditingkatkan lagi buat kayak konsisten lagi gitu. Jadi gimana perasaan mbak Karina? Ya perasaan sih ya, kalau gelisah sih masih ya mbak, ya masih tersisa ya, butuh waktu juga proses. Bisa seminggu harus hilang gelisahnya. Jadi mungkin kita adakan satu kali pertemuan lagi untuk ya supaya mbak Karina sendiri bisa lebih konsisten, jadi lebih mudah untuk ya mengurangi perilaku konsumsinya gitu ya mbak. Kalau mbaknya setuju? Berarti minggu depan saya balik lagi ke sini. Ya, terhitungnya ya sama kayak pertemuan kemarin, 1 minggu setelah pertemuan ini. Boleh mbak. Jadi poin-poin yang ada di kontrak dilaksanakan lagi ya sesuai dengan yang ini. Jadi saya bisa memantau progres dari Mbak Karina sendiri seperti itu. Jadi mungkin sesi konselingnya ya kita akhiri ya. Kita ketemu lagi 1 minggu setelahnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan ada ya apresiasi lah, sedikit apresiasi dari saya berupa dia kalau mbaknya ya bisa konsisten, mbak Karina bisa konsisten gitu ya. Jadi gitu aja mbak, kita akhiri. Terima kasih sudah melaksanakan kontrak-kontrak yang ada, mbak sudah mencoba untuk konsisten. Semoga kedepannya ya lancar-lancar saja, tambah semangat. Intinya ya harus berusaha untuk menghilangkan gitu ya mbak. Makasih ya mbak buat sudah memantau progres saya dan mau ngadain lagi pertemuan buat memantau lagi. Kan kita usahakan untuk membantu Mbak Karina sendiri. Bisa ya istilahnya kayak membantu untuk ya benar-benar bisa untuk mengendalikan dirinya Mbak Karina gitu. Yaudah mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ini minumnya jangan lupa dibawa. Oh iya mbak, makasih. Iya, saya antarkan, mari. Halo Mbak Karina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah mbak sehat. Mbak Laila gimana tadi? Alhamdulillah sehat juga. Jadi ini pertemuan ketiga kita ya, pertemuan terakhir. Gimana progresnya? Apakah mungkin ada kendala, ada peningkatan, bisa mempertahankan atau malah melanggar kontrak yang ada karena mungkin merasa jenuh dari mbaknya? Menurut saya sih kayak saya sudah sedikit demi sedikit lah mbak, kayak ya terbiasa. Ya bisa sudah semakin konsisten ya. Nah ini mungkin mbak bisa lihat progres saya selama seminggu kemarin. Kalau dari menyisihkan uangnya ada peningkatan ya mbak. Peningkatannya sangat jelas di sini, sudah bagus banget ini, alhamdulillah ya. Bisa dikatakan ini sudah banyak bisa mengurangi perilaku konsumsi. Kalau semakin konsisten mungkin bisa ya menghilangkannya begitu ya. Ini sudah sangat bagus mbak, alhamdulillah. Seperti yang saya bicarakan di pertemuan kemarin, karena mbaknya sudah bisa mempertahankan dan konsisten ya, ada sedikit apresiasi dan hadiah dari saya. Sebentar saya ambilkan ya. Ini mbak, sedikit apresiasi lah mbaknya. Repot-repot. Gak apa-apa, sebagai apresiasi biar mbaknya semakin semangat untuk ya bisa, harapannya menghilangkan lah, bisa mengendalikan perilaku mbaknya gitu ya. Jadi karena ya mbaknya sesi konseling kita bisa kita akhiri karena tujuannya dari sesi konseling ini sudah tercapai, mbaknya sudah bisa ya konsisten seperti itu. Jadi sekarang bagaimana perasaan mbaknya setelah ya 2 minggu menangani kontrak ini? Lega dan kayak ya saya kayak bisa mengubah sesuatu yang menurut saya itu gak baik buat saya. Berarti intinya mbaknya sudah ya bisa mengendalikan itulah ya sedikit demi sedikit. Baik karena ya sudah tercapai apa yang mbak inginkan dan bisa menyelesaikan masalah yang mbak alami. Sesi konseling bisa kita akhiri ya mbak. Sebelumnya terima kasih karena mbaknya sudah bersemangat untuk ya mengikuti sesi konseling ini. Mungkin kedepannya kalau mbaknya ada ya mungkin ada yang ingin
diceritakan atau mungkin ingin ada yang dibantu, mbaknya bisa kesini mbak, karena ya senyamannya gitu mbak, karena bisa kesini untuk menemui saya gitu ya mbak. Baik, sesi konseling kita akhiri ya. Terima kasih banyak juga ya Mbak, karena selama 3 minggu ini Mbak sudah membantu saya menyusun progresnya, memantau progresnya, sampai memberikan hadiah seperti ini. Tidak masalah, yang penting kan banyak semangat untuk bisa berubah, untuk bisa ya kedepannya lebih baik lagi gitu mbak. Terima kasih Mbak, saya pamit dulu Iya, ya. saya antarkan. Hati-hati di jalan ya mbaknya.